Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat semua ya. Udah siang. Nah, di minggu kemarin itu kan sudah membagi kalian ke beberapa pokok. Dan kemudian minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang pengertian dan tata nama senyawa biner. Nah, sekarang kita mengulas lagi apa sih sebenarnya dari senyawa biner itu sendiri. Nah, lebih jelasnya senyawa ya, di senyawa binder ini kita jeniskan atau kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada nanti satu unsur logam bertemu dengan dicampurkan dengan satu unsur non logam, atau keduanya ini bisa dari unsur non logam semua. Misalnya contoh ada NaCl. Na itu adalah natrium, kemudian Cl itu adalah klor. Nah, kemudian kalau untuk yang keduanya itu dari logam, itu ada HCl. Yang pertama H itu ada hidrogen, kemudian Cl itu ada klor. Nah, di sini itu mau nanya, di sini kan natrium, di sini klor. Kenapa di sini namanya jadi natrium klorida? Oke, bener. Untuk lebih jelasnya kita membahas tentang tata cara penamaan dari senyawa biner. Nah, yang pertama tadi kan ada unsur logam dengan unsur non logam. Nah, jadi cara yang paling basic itu menuliskan dulu yang nomor satu itu ada nama unsur logamnya. Misal, ini ada NaBr. Nah, ini ada nama unsur logam, kemudian ditambahkan dengan nama unsur non logam, kemudian ditambah dengan akhiran ida seperti tadi natrium dan klor jadinya natrium klorida. Nah, ini juga kita lihat ini ada NaBr. Na itu natrium, Br itu ada bromin. Kemudian ditambahin yang logam kan natrium, kemudian yang Br itu bromin, terus ditambahin ida jadinya natrium klorida. Oke. Kemudian yang kedua kita naik level nih. Nah, ketika ada unsur logam dengan bilangan oksidasinya lebih dari satu jenis, jadi ada yang tahu bilangan oksidasi itu kayak gimana? Belum ada yang tahu ya. Jadi bilangan oksidasi itu ibarat adalah jumlah dari unsurnya. Misalnya ada Fe, F3. Nah, jadi Fe itu apa? Besi. Kemudian F itu ada. Nah, ini ada Fe, besi, dan juga klor. Nah, kita kembali juga tetap ditambahin ida dulu di akhirnya, kemudian tiganya dijadiin Romawi dulu, kemudian ditaruh di tengah-tengah. Jadinya bukan besi klorida 3, tapi jadi besi 3 klorida. Unsur non logam dengan non logam. Nah, jadi ini misal yang paling basic itu ada ketika unsur yang memiliki bilangan oksidasi positif, kemudian ditambahkan dengan unsur bilangan yang oksidasinya negatif. Misal di sini ada HCl ya. Misal di sini HCl. Nah, ketika ini kita buat jadi persamaan reaksi berarti gimana? H+ ya plus Cl nih. Nah, jadi yang kita tuliskan dulu itu adalah hanya karena berwarna positif. Ya, karena biloxnya positif. Kemudian Cl-nya dituliskan di akhir karena negatif. Oke, terus yang kedua ada ketika unsur yang membentuk lebih dari senyawa biner. Nah, jadi kan senyawa biner itu kan dari satu unsur ketemu satu unsur, nah jadi kan dua. Nah, terus contoh nih, misal di sini ada CO2. Apa? Dua. Nah, jadi di situ kan ada mono 1, di 2, terus tri 3, 4 tetra dan seterusnya kan. Nah, jadi di sini kita tulisin karbon apa? Dioksida. Begitu. Nah, terus kan pasti ada tanya-tanya, Bu, ini karbon 1, kenapa kok nggak ditambahin mono? Jadi kita menambahkan ada yang mono, tri, tetra dan yang lain-lain itu ketika apa itu namanya? Sebentar, ketika ini unsur yang awal itu lebih dari satu. Misal di sini ada
C2. Terima kasih. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD dan juga lembar diskusi time token. Dan juga di sini nanti ada kartu time token ya. Jadi sebentar seperti ini. Nah, jadi kan dari beberapa kelompok itu sudah Ibu kasih semua ya kartu-kartunya. Nah, jadi kartunya itu nanti untuk setelah kalian berdiskusi dengan para teman-teman kalian, nah itu nanti ketika Ibu mengasih soal, kalian bisa menjawab ataupun menyanggah, yang mana kartu itu nanti memiliki durasi selama 30 detik. Jadi kalian bisa menjawab selama 30 detik maupun menyanggah. Jadi misal Mbak Bella sudah menjawab, ya udah hangus karena cuma punya kartu saku. Kemudian nanti ada Mbak Anggi menjawab, nah itu ya udah karena sudah menjawab satu kali kartunya habis. Jadi nanti yang masih punya kartu masih bisa menjawab atau menambah seperti itu ya. Sekarang Ibu beri waktu selama 30 menit. Dicukupkan ya anak-anak. Sekarang ada soal nih. Yang pertama ada unsur yang bernama B2O3. Apakah senyawa ini termasuk senyawa biner? Ya. Ya, silahkan Mbak Bila. Gimana? B2O3 itu termasuk senyawa biner karena terdiri dari dua unsur, di mana B2 itu termasuk unsur logam dan O3 itu termasuk unsur non-logam. Oke, ada Jadi itu harusnya non-logam dan non-logam karena di SPO itu boron adalah semi logam, tapi masuknya ke golongan non-logam. Jadi boron itu non-logam dan oksigen tidak non-logam. dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa sih manfaat dari kita mempelajari penamaan senyawa biner ini? Itu mengenali bahan-bahan kimia yang ada di dalam Oke, benar sekali. Jadi dengan adanya kita tahu NaCl itu kan bara, kemudian Fe itu besi. Nah, dengan kita mempelajari dari SPU dan juga yang lain-lain, itu nanti bisa membuat ilmu kita bertambah. Nanti kalau adik-adik mau pengen jadi dokter, pengen jadi penerawat, atau bahkan kalian ingin menjadi ahli dalam kimia ataupun peneliti-peneliti, adik-adik harus sudah memiliki ilmu yang basic ini ya. Jadi, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.